Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masih di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kesehatan walaupun dalam kondisi saat ini masih pandemi atau COVID-19. Baik, kita akan masuk perkuliahan tentang media pembelajaran. Namun pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar media pembelajaran. Baik, kita akan masuk pada apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar pada dasarnya adalah sebuah proses interaksi yang berlangsung secara intensif antara orang yang belajar dengan sumber belajar. Klasifikasi proses belajar di sini yaitu benda, mesin, dan perangkat keras kerap digunakan sebagai media untuk belajar tentang pengetahuan dan informasi tersebut. Kemudian, orang memiliki keahlian dan kepakaran dalam bidang tertentu dapat dijadikan sebagai narasumber untuk mempelajari pengetahuan keterampilan yang diperlukan. Kemudian, bahan perangkat lunak atau software pada umumnya memuat informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh penggunanya. Kemudian, proses dapat berfungsi sebagai sumber belajar yang dapat diamati untuk memahami dan melantik sebuah keterampilan. Kemudian lingkungan, di sini laboratorium merupakan tempat atau lokasi yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran informasi dan pengetahuan tertentu. Kemudian media dalam proses belajar di sini yaitu sumber data, media pesan, dan penerima. Menurut Hednik dan kawan-kawan 2008, menurutnya media merupakan sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan proses belajar. Kemudian proses komunikasi belajar. Komunikator atau guru, pesan bahan ajar, media pembelajaran. Menurut Ghana 1970, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Sedangkan Brick dalam 1970 mengemukakan media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Contohnya adalah buku, film, kaset, bingkai, dan lain-lain. Selanjutnya, posisi media pembelajaran. Proses belajar merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Ini ada posisi media dalam pembelajaran. Kita bisa melihat di gambar ini. Ada sumber ID, pengalaman, pengkodean, media, kemudian penafsiran kode, pengertian gangguan, kemudian akan feedback atau umpan balik di sini. Baik, fungsi media pembelajaran dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber guru menuju penerima siswa, sedangkan metode adalah proses untuk membantu siswa dalam menerima, mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Guru, media, pesan, metode, dan siswa. Itulah fungsi media dalam proses pembelajaran. Landasan teori media pembelajaran. Yang pertama, kata media berasal dari bahasa Latin atau medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut Ashar Arsad 2006.
Kemudian yang kedua, media ialah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seorang komunikator kepada komunikas menurut Sutrapto 2005. Media adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi oleh Sudirman 1996. Lanjut, landasan teori media pembelajaran. Keempat, media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk pengertian efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pengajaran. Hujair A. Sanaki 2013. Dan yang kelima, media pembelajaran dalam menuju proses pembelajaran memiliki banyak fungsi. Menurut Life of Lens dalam Hujair A. Sanaki 2013. Dan yang keenam, fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Fungsi media belajar. Fungsi efektivitas media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar atau lambing dapat menggugah emosi dari sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Kemudian fungsi kognitif media visual terhadap dari temuan-temuan penelitian mengungkapkan bahwa lambing visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Kemudian fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk menganalisasikan informasi dalam teks mengingatkan kembali. Kemudian ciri-ciri media pembelajaran. Ciri efeksatif atau fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut di dalam susunan kembali dengan media seperti fotografi, video tape, audio tape, disket, komputer, dan film. Ciri meliputi manipulatif properti, transformasi suatu terjadi atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kemudian ciri distributif atau distributif properti, ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersama. Kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan simulasi pengalaman relatif sama mengenai kejadian itu. Kegunaan media pembelajaran. Arif Sadiman dan kawan-kawan menyampaikan kegunaan media pendidikan secara umum sebagai berikut. Pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. Kemudian kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu daya indera seperti objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dan diganti dengan gambar, foto, slide, reality, film, radio, atau model. Kemudian objek atau benda yang selalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, dan gambar. Kemudian dapat disimpulkan media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dari hasil belajar. Kemudian media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih
langsung. Kemudian jenis media pembelajaran Sel and Glow Arsat 2002. Media tradisional merupakan media visual diam, merupakan audio penyajian multimedia visual dimensi yang diproyeksikan, media cetak, permainan, dan media realia. Jenis media pembelajaran Sel dan Glow Arsat 2002. Media tradisional berupa media visual diam, berupa audio penyajian multimedia visual dinamis yang diproyeksikan, media cetak, permainan, dan media realita. Media teknologi mutakhir berupa media berbasis telekomunikasi, misalnya telekonferensi, dan media berbasis mikroprosesor, misalnya permainan komputer dalam hypermedia. Model pemilihan media pembelajaran Nana Sujana dan Ahmad Rifai 1997, ketepatannya dengan tujuan kompetensi yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara umum, mengacu kepada salah satu gabungan dan 2 atau 3 ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ketepatan untuk mendukung isi pelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik, memerlukan simbol dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Keterampilan guru dalam menggunakan ini merupakan salah satu kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Tersedia waktu untuk menggunakannya sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik selama belajar berlangsung. Kesimpulan, media teknologi online dan digital yang berkembang pesat seperti yang terjadi belakang ini telah memungkinkan pengguna media dapat melakukan interaksi secara insentif dan isi atau materi yang terdapat dalam media tersebut. Penggunaan media teknologi yang dilakukan dengan benar dapat membuat aktivitas belajar dengan upaya memperoleh informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan mempengaruhi secara psikologis. Demikian pertemuan pertama yang sudah dijelaskan baik slide demi slide. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.